Oke, selamat malam rakyat-rakyat sosial media. Kali ini saya akan membuat sebuah podcast dan saya kedatangan tamu Ishak, teman saya semasa kecil. Ya, saya di sini atas nama Ishak. Apa kabar, men? Lanjut santai. Iya. Ada waktu free kita luang, apa salahnya? Mesti komunikasi betul ya? Iya. Kata budak Pontianak tuh ngobrol-ngobrol. Asli. Lama dah tak ketemu kita nih. Ada rumah dekat, tapi jarang ketemu. Mungkin itulah kata Saking sibuk kan. kata budak Pontianak tuh ya. Faktor kerja kak bang. Karena dia hidup dah masing-masing, Iya. tak ada masa kecil lagi macam Ada mana. yang nak kenal cinta, kata orang tuh bucin. Tapi kalau menurut aku, kalau bucin tuh gimana ya, semenjak ada kata bucin nih, kata tulus tuh hilang. Asli lah Apa gitu kalau kita ndak sempat ngeluangkan waktu ke kawan kita. Ada- Mana kau nih? Ada peribahasa tuh mengatakan apa kata orang tuh, setelah mengenal cinta lupa pada kawan lama. Asli. Cuman padahal tuh kita ada waktu, Pak. Ada waktu kita untuk ngumpul sama kawan. Ada gak waktu kita sama cewek? Harus bagi waktu. Cuman faktor sekarang nih kan posisinya, ketika kita susah itu kawan kebanyakan teman tuh kan hanya ingat tuh kita senang. Iya, betul. Dimana kita susah mereka tuh kurang tahu di mana posisi kita. Sedangkan si cewek ini kan selalu tahu posisi kita gimana saat kita susah. Lagipun kita pun menutup diri ya ke kawan-kawan kita. Kalau menurut aku lah, karena kita ndak mau cerita ke kawan kita. Tapi kalau kita cerita ke kawan kita pun balik cerita gitu. Jadi yang sebenarnya nih lagi ada masalah nih dia ke kita. Sebenarnya kan, kalau udah kawan, Pek, kau di mana? Aku pengen cerita nih, aku ada masalah. Itu tanda kawan tuh percaya sama kita. Harusnya kita datang dia, kita dengarkan apa sih keluh kesah dia. Kadang ada gak kawan tuh yang ketika kawan mau curhat, didengarkan tapi diceritakan ke orang lain. Itu yang sakit, men. Ada cerita yang harus kita ceritakan, ada harus cerita, ada masalah yang harus kita masalahkan dengan diri sendiri. Tidak semua masalah tuh kita harus ceritain ke orang lain. Karena ngapa? Di satu posisi ada orang hanya sekedar pengen mengetahui, tapi tidak bisa membantu. Betul. Padahal yang kita mau sebenarnya tuh gak perlu dibantu. Cukup dengar ya omongan aku nih. Dengar ya, apa sih masalah? Masalah apa? Masalah aku nih, tolong kau dengar ya. Nggak usahlah kau cari solusinya. Ini malah kau yang balik cerita. Itu yang sebenarnya sakit. Oh, curhat nih. Iya, men. Untuk cewek sekarang gimana? Kalau cewek, alhamdulillah sih belum lah, karena untuk ke depan itu kita mikirkan, oh mungkin aku ingin masa muda aku nih luaskan dulu, perpanjangan dulu masa mudaku. Lingkup pertemanan kau mungkin kan kau perluas. Karena ngapa? Ada sekarang orang tuh hanya pengen, oh si A udah nikah, aku harus nikah nih. Tapi dalam diri dia tuh dia belum siap nikah sebenarnya. Dia hanya mengikuti orang ya. Itu yang kadang ada yang sebulan cerai, 2 minggu cerai. Iya, betul. Karena dia belum ada siap. Karena masa muda tuh belum luas lah bahasa tuh. Belum puas dengan masa-masa muda dia. Kata budak Pontianak tuh belum puas, nakal-nakal belum puas. Nak nakal mang. Kau dah bini kata orang Pontianak tuh hilang dah nakal kau. Iya. Tapi nakal boleh. Jahat jangan. Betul. Kalau kita jahat bahaya. Nakal kita ada batasannya. Dan untuk target nikah nih kapan nih?
Sekarang umur aku 20, 21, 23, mungkin 24. Udah 34. Ya, Itu target sih. ya keinginan kita kan kadang kita harus punya keinginan karena gimana ya, kalau kita ndak punya keinginan tuh ibaratnya kita ndak hidup. Betul. Sesuatu yang diinginkan tuh dengan usaha bakalan tercapai. Usaha tanpa doa kau sombong, Betul. doa tanpa usaha itu bohong. Betul. Ndak ada kita hanya berdoa tapi kita ndak ada usahanya. Betul Mau sekali cari sana itu. sini. Kayak kau sekarang kan kerja udah lumayan enak. Kan itu berkat dari usaha dan doa kau selama ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin tuh yang dibawa ke KP tuh cuman nggak kelanjutan. Oh itu. Apakah break sementara atau selama? Aduh, sakit nih nak jawab nih. Berat nih. Tapi insecure, kau pernah nggak sih insecure itu? Insecure ke siapa tuh? Iyalah ketika kau mau dekat cewek. Insecure aku sama dia nih. Cowok yang di dekat dia balak-balak, Pasti, mantap-mantap. Kadang aku tuh berpikir gini kan. Sedangkan posisi aku nih hanya sebatas orang yang dikatakan mampu tak ada gak mampu, dikatakan miskin tak ada gak miskin, orang berkecukupan lah. Tapi sedangkan orang yang mau mendekati dia nih kan bahasanya tuh orang yang mampu. Iya, betul. Ada peribahasa mengatakan kita pakai stang bujau, yang dekatkan dia ini stang bulat. Jauh lah. Tetap ada minder tuh, rasa minder tuh ada. Tapi Insecure lah. apalah rasanya kita hanya mencintai seseorang dulu dengan rasa yang dalam. Iya, betul. Kadang seperti itu. Kadang kita tuh bukan dia sebenarnya yang nyakiti kita, Tapi diri kita tapi sendiri. ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Kita berekspektasi bahwa dia jadi punya kita, pasti punya kita. Tapi nyatanya kita menjalaninya sakit hati. Sakit hati itu pasti dalam cinta tuh. Kata cepat kai itu kakak kedua kan? Kakak kedua. Cepat kai itu apa ya? Apa tuh? Jika kau cinta, cinta itu seni untuk menyakiti diri sendiri. Iya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti betul. Kakak kedua itu ngomong gitu, apa gitu? Oh, bukan. Ah, Tapi gini, begitulah cinta. Sangat pedih rasanya. kadang yang di kemarin tuh yang bawa ke kafe itu kadang bingung juga sih. Asli benar-benar bingung dah. Karena apa? Satu posisi oke lah, aku suka sama dia, aku sayang sama dia. Tapi satu posisinya aku terlalu minder untuk deketin dia sebenarnya. Tapi petis kau, keinginan kau apa? Tipikal kau ke perempuan itu dapat dong? Pasti semua tipikal cewek yang aku idam itu ada di semua. Ada di dia. Contoh kita sebanyak. Contoh Bang Uus ya. Bang Uus kan tipikal dia kan cari cewek yang titiknya besar. Sama. Kalau kau cari itu ya, tete. Sama. Sebenarnya sama. Anjing. Insecure untuk Bang Uus. Tete. Sebenarnya kalau menurut aku lah tete itu, iya. Kadang gini boy, tipikal cowok masing-masing kan beda-beda. Iya. Keinginan cowok masing-masing kan beda. Ada yang pengen cari cewek tuh yang soleha, ada yang pengen cari cewek yang nakal. Pasti Iya. sedikit banyak tuh pasti. Kadang ada patah mengatakan tuh jodoh tuh cerminan gitu. Iya. Jadi apa perilaku kita itulah yang kita dapat jodoh gitu. Tapi menurut aku sih jodoh tuh pilihan. Jodoh emang pilihan boy. Kita memilih. Tapi kalau yang di atas berkehendak lain, Iya. Macam gimana gak kayak orang cerai?
Makanya dari situ orang cerai itu kan belum siap untuk menikah. Bahasanya itu belum siap untuk menikah. Karena ngapa? Sedangkan berumah tangga udah pasti punya masalah. Satu, dia saling egois. Saling apa kata orang tuh? Ego je berdua tuh nggak bisa ditahan. Dan Coba kalau dia memang benar-benar siap nikah, salah satu pasti mengalah. ya, dan ada gak yang tidak sesuai dengan keinginan dia, tipikal dia. Jadi dia kayak apa, mencari perempuan lain, makanya kayak laki-laki selingkuh karena mungkin ya kau tidak sesuai dengan apa yang Keinginan jadi tipikal si laki-laki ini. Betul, memang seperti Wajar itu. sih sebenarnya, cuman balik lagi ke laki-laki, kalau memang dia tidak sesuai dengan tipikal kau, tidak usah kau dekati. Alah itulah perempuan sekarang ini mengatakan laki-laki itu semua buaya. Padahal Ada sih laki-laki yang baik tapi masih ditolak. Sebenarnya bukan salah laki-laki sebenarnya. Dan Agi pun yang berhubungan gitu kan, pacaran dia. Tapi kayak satu, aku gini sakit tiap hari gini, nahan rasa ya aku. Padahal tuh bukan salah satu yang menyakiti, tapi keduanya yang menyakiti, saling menyakiti. betul sekali. Betul. Kalau memang dia dua-duanya akur, itu dia saling berkasih-kasih, bersayang-sayang. Karena dia saling tipikal cewek sama kan. Tipikal dia sama. Si Keinginan cewek keinginan dia, tipikal dia kayak gini. Dan kau masuk salah satu kriteria dia. Dan kau gitu gak sebaliknya? Kau masuk di kriteria dia. Nah, itu ya sebenarnya. Yang penting tuh kita mencari yang sesuai dengan keinginan kita. pasti. Seandainya pun sifat dia kayak gimana, kita harus terima karena dia udah jadi tipikal kita. Walaupun dia jahat, walaupun dia gimana sama kita, ya kita harus terima. Betul. Yud. Next masalah cek next makin cek di kafe next. Oke next. Jadi tentang masa lalu, seberapa parah sih masa lalu kau? Parah sekali masa lalu. Mungkin gak kan selesai kita podcast nih ada yang mau nerima masa lalu kau, ya mungkin ada yang langsung DM kau, aku bisa nerima, siap. Tapi itu sih kemungkinan besar sih halu lah. Bohong. Dalam sejarah Indonesia nggak ada perempuan yang berani nyatakan perasaan dia. Harus buka nih masa lalu nih. Itu hak kau lah. Oke, kita berbagi cerita sedikit lah. Tentang yang 2 tahun ya. Aku sih nggak maksa, cuman tergantung kau sih. Banyak masa lalu. Banyak sih sebenarnya masa lalu, dari Cinta ya. dari masalah nakal, cinta. Aku pernah dulu di hampir 3 tahun ya sih, hampir 3 tahun yang lalu. Aku deket sama cewek tuh sekitaran gimana kata bahasa itu pacaran lah. Pacaran sama si cewek 2 tahun aku pacaran. 2 tahun tuh mungkin terdengar sebentar, cuman kalau dijalanin Ya lama. Udah tahu sifat-sifat dia, latar belakang dia ya kan. Oke, dia pun masuk di kriteria aku. Dia pun masuk kriteria di macam mana larinya ke aku. Oke, kami saling menjalani hubungan. Di satu sisi orang tua setuju sama aku. Setuju jalani hampir 2 tahun. Udah nyebut 2 tahun sih sebenarnya. Jalani. Dia sambil kuliah, aku sambil kerja kan. Waktu itu aku kerja masih bintang bukang lah bahasanya, bintang bukang. Serabutan. Jadi masih cari sana sini. Orang tua setuju dan sampai kami berpisah tuh karena posisi orang tua aku tidak setuju. Masalahnya? Masalah orang tua aku tidak setuju karena
kriteria orang tua aku tuh bukan seperti dia, tapi di posisi lain Kau sayang sama dia. aku sayang sama dia. Karena ya udah lama Dia masuk keinginan kau ngejalani. buat kau kita budak Pontianak, kalau khususnya lah Pontianak seluruh Indonesia mendengarkan ini podcast ini, buat orang tua lah terutama, jangan terlalu mengekang untuk anak mencintai siapapun, karena ngapa posisi anak bakalan hancur ketika engkau mengekangnya dia. Iya betul. Udah masuk keinginan anak tapi kayak ditahan sama orang tua ya. Dari situlah aku mau ngilangkan rasa kesal, rasa kecewa, rasa marahku ke orang tua tuh. Ujung-ujungnya aku mengenali lah dunia malam macam mana, dunia malam seperti ini, tempat ini aku ngumpul sama orang seperti ini, orang narkoba, pemabuk, pejudi, perjina, aku kumpul itu semua karena ngapa posisinya tuh aku pengen ngilangin amarahku tuh. Jadi amarahku tuh untuk ke orang tua aku tuh sebenarnya jadi udah lepaskan ke waktu aku dugem, waktu aku mau mabukan di luar macam mana, ngumpul sana sini. Kau mau melupakan dia lah. Betul Mungkin sekali. ketika kau sendiri ya kau teringat ke dia, ya wajar sih, karena 2 tahun tuh 2-3 tahun. Padahal kata orang tuh udah menjalani hubungan tuh untuk menjenjang ke masa depan lah, untuk yang hidup lebih serius bersama-sama lah bahasanya tuh. Tapi ada jodoh udah berkata lain. Mungkin belum jodoh, belum sampai lah. Buat kau yang dengar terutama 2 tahun yang lalu, tolong carilah laki-laki kriteria untuk kau depan macam mana, yang sesuai dengan tipikal kau. dan pesan buat orang Indonesia terutama khusus Pontianak, ketika kecewa jangan pernah untuk mengenali dunia malam, tapi dekatilah siapa sebenarnya yang kau butuh. Sakit kenal dunia malam nih asli. hidup kontang-lanting sana sini. Berarti bukan hanya broken home yang bisa buat frustasi, tapi ya Cinta karena juga. cinta pun bisa. Asli. Betul kata orang dulu. Aku sama ini tidak percaya omongan orang dulu. Karena ngapa omongan orang yang selama ini nih, kalau udah cinta tai kucing pun terasa coklat. Betul kan? Terutama aku tidak percaya omongan itu tuh. Oh cinta tu bodoh, cinta tu bisa bikin kau hancur. Sebenarnya tak percaya aku omongan itu dulu. Setelah aku udah menjalani ini baru aku tahu kata-kata itu benar. Kalau cinta tu bodoh, cinta bisa menyerumuskan kau. Betul. Gara-gara cinta semua lah. Betul kata kau, bukan broken home juga sih yang bikin orang untuk Hancur. Cinta juga. Iya, karena gimana ya, posisi ya sebenarnya balik lagi ke ekspektasi. Karena ekspektasi kita dia tuh udah pantas buat kita, tapi kenyataannya orang tua kita ndak care sama dia. Kriteria Mau gimana lagi lah, walaupun udah 2 tahun 3 tahun gitu kan, tapi balik lagi ke orang tua nggak setuju ya harus kita terima lah, mau gimana pun lah. udah pasti lah. Nggak mungkin yang gitu mau kawin lari sama cewek. Sudah Dan gitu salah. mau kita masih punya orang tua. Orang tua kita, terutama orang tua lah, karena kata orang lah surga tuh di tapak kaki emak, termasuk orang tua lah. Kalau kita membangkang omongan orang tua Tak bisa. ya tak bisa, bukan surga yang kita dapat. Dan sekarang dulu untuk mengenal cinta dulu jangan terlalu dalam lah untuk sementara. Kalau kita belum ada kejenjang untuk nikah, tak usah lah kayak menjanjikan ini itu. Kadang kan kayak laki-laki demi mendekati si perempuan kan janji ini itu, tapi hasilnya nihil. Laki-laki mendekati wanita sekarang, kita ngomong jangan munafik lah sekarang. Itu semua karena nafsu, Pak. Iya. Kalau enggak karena nafsu enggak mungkin, Pak. Oh, aku janji nih, misalnya si cewek kan suka sama si cowok. Cara cowok cuman biasa-biasa ya sama si cewek itu kan.
karena si cowok nih mikir oh untuk memperlihatkan nafsu aku nih kan diajak kan. Iya, bisa. Wah, perempuan ini gila sama. Nih bisa aku manfaatkan nih. Asli? Terutama dari materi. Itu udah pasti. Nah, dimana laki-laki itu kayak mencari yang dia suka. Kalau memang laki-laki itu enggak suka, nampak bah dari chattingannya, dari omongannya. Kita pun harus sadar sebenarnya. Kalau kita kayak dekat sama perempuan, si perempuan itu kayak responnya biasa-biasa ya, kita harus sadar sebenarnya. Nggak usah gitu terlalu. Kata orang dia cinta karena cinta tanpa nafsu itu munafik. Iya. Sangat munafik cinta tanpa nafsu itu. Ya karena kita tuh gimana ya? Kalau kita nggak nafsu sama, walaupun kita nikah lah, kalau kita nggak nafsu apa guna? Betul, apa nak buat keturunan? Iya betul. Percuma kalau kita nggak ada nafsu sama dia. Alamak, jelek ini tak itu. Iya. Percuma, tetap selingkuh kau. Tetap aku bisa pastikan. Cinta Untuk laki-laki lah. Kita. Untuk laki-laki yang apa? Bilang ini, oh ini apa? Susah gak? Tak apa? Nafsu dia ke perempuan tuh kayak perempuan, seandainya dia pacaran sama perempuan nih, tapi dia kayak ndak ada nafsu, tapi dia main sama perempuan lain, kayak cari perempuan yang open BO kan, micet dong. kemarin diciduk. nggak boleh main di Gajah Mada ya. Dapat W4R14 Waria. Jember Telos nih, nggak pakai terana kita. Pengalaman main sama bencong pernah gak sih? Siapa? Kau lah. Di mana? Untuk sebenarnya waria itu baik sebenarnya. Untuk waria sebenarnya mereka tuh baik karena posisinya dia seperti itu, karena dia pengen cari untuk kita kan makan. Normal. Iya. Pasti nggak mau lah sama Karena dia. posisinya aku pernah ada kawan waria. Jadi kawan aku waria itu, dia cerita sama aku lah ya. Dia bilang dia terpaksa seperti ini sebenarnya. Terpaksa karena ngapa? Dia satu, ya bisa dikatakan broken home juga sih. Orang tua dia tak kemana, sana sini kan, jadi dia hidup sendiri. Ini bingung. Sedangkan emang dia ini emang jiwa dia tuh kalau waria tuh emang ada make kayak up, lekong-lekong dikit lah. Jadi dia ngelakuin itu karena terpaksa, karena dia ingin cari sesuap nasi bahasa. Kalau tanpa seperti itu dia tak bakal makan. tapi sampai bayar ke si laki-laki. Tapi jarang boy, waria itu jarang bayar. Laki-laki yang bayar sebenarnya. Yang ngomongin sama waria itu Jarang. tak pernah, jarang sekali dah kata orang tuh. Tapi pernah aku hampir dijual gawe. Anjing. Pak. Jualnya jahat Anjing, hampir. Untung mental aku masih kuat, iman aku masih kuat. Karena di posisi itu aku pun kayak gimana ya? Usaha sih. Duit pun tak ada, orang tua jauh, mau minta malu, tak minta, tak ada duit. Sementara butuh benar duit. Ada ya kita hidup sendiri ya kan. Tapi untung aku tak pernah ya. Untuk itu berubah lah semua. Kehidupan tuh dunia itu berputar. Tapi aku sih, kalau aku pribadi ya tetap gini lah. Ya kalau memang ada perempuan terima aku kayak gini ya oke. Inilah aku yang sebenarnya. Aku jujur toksik. Dalam kata ya perkataan aku lah, suka maki, anjing, babi, sial.
Aku memang suka toksik. Cuman ya untuk mukul perempuan tuh baru sekali ya. Baru sekali. Itu udah emosi aku udah tinggi sekali. Udah ndak bisa nahan lagi dah. Parah. Buat kau yang dengar, jangan pernah kau lakuin untuk perempuan ya. Ini hanya berbagi cerita sekidak. Pengalaman hidup ya kan. Tuh. Karena kita ndak bakalan didewasakan dengan pengalaman. Kalau kita hanya hidup kayak orang-orang kayak balik kerja tidur, balik kerja tidur, kita kayak robot ibaratnya. Udah selesai dipakai dimatikan, saya pakai. Karena kita manusia nih kan berinteraksi maupun satu jenis atau lawan jenis. Iya perlu itu, harus. Jangan pernah berpikirin lu hidup tuh hanya untuk di sini. Kehidupan ini luas, dunia ini luas. Jadi kalau aku berpikir untuk hidup hanya untuk di sini, untuk di Kalimantan lah terutama kan, jangan pernah seperti itu. Masih ada daerah lain. Jadi tolong Yang perlu dijajah, yang perlu ditelusuri. pastilah. Aku sih pengalaman paling jauh sih masih Kalimantan sih, Kalimantan Barat. Di Melawi lah paling jauh aku. Itu udah lumayan lama sih, 2 tahun lebih ya di Melawi Buat tuh kerja. ya. Nah ya posisi kita udah landak sekolah putus, cuman sampai SMA kelas 1 berarti. Kalau boleh tahu sedikit lah dia kita berbagi nih kan. Sampai kau putus sekolah, sampai kau cari kerja di daerah lain, bahas ini keluar dari Pontianak. Itu apa sebab lah? Karena salah satu ya sian lihat orang tua posisi ya orang tua kandung aku sendiri pun perempuan kan, untuk mencukupi kita pun kayak susah, sedangkan aku 3 saudara dan untuk bapak aku pun kan kayak bapak kandung aku udah almarhum. Aku hanya punya bapak tiri dan bapak tiri pun nggak bisa untuk mencukupi aku. Dan aku pun kayak malas buat sekolah karena sian iya. Dari situ posisi kau langsung cari kerja lah tuh untuk bantu orang tua. Iya. Posisi aku kerja di umur 16 tahun. Aku berangkat ke Intikong. Aku kerja di sana selama 3 bulan. Aku dapat musibah, kecelakaan, patah paha kanan. Itu Ya, ini. sih. Cobaan untuk kau lah tuh sebenarnya. Iya, sebenarnya itu seberapa kuat sih aku. Jadi faktor kau berhenti sekolah itu karena untuk bantu keluarga lah. Iya, Ya. betul. Aku jujur, kalau untuk orang tua ya gaji aku, kalau aku di Pontianak aku kasih semua, tapi aku masih minta ke orang tua sama gini karena ya aku kerja kan, ndak aku makan sendiri, aku bagi ke orang tua, jadi sedikit banyak orang tua aku pun ngerti gak, oh anak aku butuh duit untuk malam ini ya. Aku Kalau boleh tahu lah ya sedikit ya, kan kita untuk mendalami untuk rumah tangga orang bukan sebenarnya. Kau ngundang aku di sini hanya untuk di rumah kau kan, dan aku di sini ndak ada lihat orang tua kau. Kau boleh tahu orang tua kau kemana? Orang tua aku di Jakarta. Di sana pun dia udah 3 kali nikah. Fagel, emak aku fagel anjing. Dan kau belum nikah? Belum. Tuh untuk saudara? Saudara aku di, Kau anak ke berapa? aku anak kedua. Anak kedua. Aku di Singkawang. Abang aku di Singkawang, adik aku ikut mama aku, dan mama aku nikah lagi di sana. Ya, aku harus hidup mandiri lah. Berarti di sini posisinya di Pontianak aku hidup sendiri. Sendiri lah. Untuk kawan broken home juga kawan kita di sini. Buat lo yang broken home kuat dong. Tapi lebih parah men. Aku ke pantai Samudra Indah. Aku udah 6 kali ke sana. Baru sekali aku. Singkawang. Baru 1 kali aku nemu kan. Aku duduk di pantai sendiri. Aku 6 kali ke Singkawang.
sendiri. Dan baru sekali aku nemu kan, aku duduk di pantai, ada pondopo, aku duduk di situ, aku lihat men, ada orang tua, ibu-ibu dengan bapak-bapak bawa anaknya satu. Anjing men, sandar aku ini, wah anjing, kapan aku bisa ini Jadi di posisi. ketika kau mandang mereka orang lain seperti itu, apalah perasaan kau di dalam diri sebenarnya? Ya, kok mereka bisa, kok aku ndak. Padahal kan kayak gimana ya, di kandungan 9 bulan 10 hari, makan sama makan nasi, waktu kecil minum susu. Tetapi kenapa aku ndak bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Sementara ya kayak aku sedih men nengok, apalagi aku dengar cerita kawan aku, keluarga aku gini bahagia, nih mak aku gini ketawa-tawa ini sedih aku men. Ketika nengok orang tua kawan, wah anjing, kalau ada cerita keluarga ya aku angkat tangan lah, aku tak berani kau cerita keluarga. Nih ya, Jadi masa lalu kau terlalu suram. cuman aku jalani ya, Ya, itulah harus kehidupan kuat aku. dong. Gila kita Iyalah. laki-laki apa hal untuk gitu Kata Iwan mama. Fals tuh, kita laki-laki itu kelak sendiri. Asli. Ah. Duduk sini Ini, nak dekat pada. Anjing lah. Tapi ya Jadi jalani. kalau boleh tahu udah berapa lama kau menjalani hidup seperti ini? Hidup bahasanya itu sendiri lah di Pontianak, berjuang sendiri. Kau breaking Aku hobi dari di rumah. tahun 2016. Iya 2016. Awal bulan. 2016, 17, 18, 19, 20, hampir 21, hampir 5 tahun. Berarti selama 5 tahun tuh Ya, perjalanan kau sendiri terus lah. iya. Selama 4 tahun lah. 17, 18, 19, 20. Selama 4 tahun, 4 kali lebaran aku tanpa orang tua. Dan satu posisi lagi pas tahun ke 2 lebaran kalau tidak salah aku, Di sekitar 2018. 16, 17, 2017 yang aku kena sekali. Aku ke Ngawi, aku ketemu dengan kawan aku, dan kawan aku pun ngajak ke rumah dia lebaran, Waktu lebarannya sholat Idul Fitri di tempat dia kan. Nah, aku pergi tempat dia. Di situ aku cuman dikasih sama bos aku 500.000, suruh jaga alat. Ya aku jaga lah kan. Dan di situ aku sholat. Cuman beda rasanya gimana? suasana Sedangkan adat kita di Pontianak lah nih ya. ada Melayu lah. Nah, paling kita cuman salah minta maaf. Kalau di sana sungkeman. Kalau di Melawi Sungkeman itu arti dalam arti sujud ke kaki orang yang lebih tua, orang tua kita lah terutama. jadi kamu ikuti ada sanak lah. Aku ikut lah kan. Anjing itu asli. Tiap aku diajak ke 3 rumah. 3 rumah itu setiap aku sungkeman tuh pasti netes air mata aku. Anjing. Yalah, ya, karena posisinya sedangkan orang tua lain kau bisa gitu Iya. kan, apalagi orang tua sekarang. Anjing. Cuman aku pribadi sih lebih malu sama orang tua sendiri untuk apa? Sujud. Karena ngapa boy gitu ya. Banyak di luar sana laki-laki itu yang masih gengsi lah, terutama ke orang tua. Bukan laki-laki ya sih, perempuan pun gitu. Ketika habis sholat, misal contoh lah ya, Paling salaman gitu ya. aku lah nggak usah ngomong lain lah, aku sendiri nih balik sholat cuma salaman ya, nggak ada kata-kata mau minta maaf ke orang tua, nggak ada. Salaman salaman udah lumrah biasa kan, kita pergi sekolah ya, kata orang duduk guru dan nunggu salaman. Jadi palingan balik ke rumah salam dah, ngomong-ngomong ngobrol dah santai. Tapi mau mengeluarkan kata-kata Bu, maaf Bu atas perbuatan anakmu selama ini gimana kan. Iya. Nggak ada sekali itu mau keluar. Cuman ketika mau udah balik sholat ini pikiran udah seperti itu sebenarnya.
Oh balik nih aku harus ngangkat kata ini nih. minta Aku maaf sama harus orang ngangkat kata ini, tapi begitu sampai di depan orang tua gengsi senyap. Jadi paling pikiran semua tuh, rencana semua tuh jadi wacana ya semua. hilang semua. Hilang semua. Tapi kalau di orang tua orang, suatu saat mungkin entah kau berangkat kemana, ya bakalan kau rasakan lah. Selagi kau baik sama orang, ya orang bakalan rangkul kau, diajak ke rumah kau. Dan momen paling sakit tuh ketika kau di rantauan, kau jauh dari orang tua. Itu paling sakit, men. Paling sakit. Kalau aku sih belum mengalami lah seperti itu. Jauh. Pas itu Saya dapat kebayang tuh. aku PC sama orang tua aku. Pas lebaran tuh. Hah? Lebaran aku PC. Yang ngomong bukan aku, tapi emak aku. Emak bilang, mohon maaf lahir dan batinnya, maaf ya kita harus jauh saat hari yang penuh bahagia. Tapi aku tidak pernah merasakan kebahagiaan itu yang seutuhnya. Jadi hidup itu emang jauh lah ya dari kata bahagia. Cuman ya aku tetap care ya sih. Mau depan kawan aku tetap senyum. Jadi kalau boleh tahu nih Be, Nah, kita kan fokus nih kan. Jadi sedikit silaturahmi Yo. lah. Karena itu lambat ini. itu harus. Ketika lah kan, kalau udah adatnya kita Islam, orang Islam lah kan, ketika malam lebaran itu pasti ngumpul keluarga, takbiran, makan ketupat, kan? Itu ketika kau merasakan mandang lah kan, mandang orang ngumpul keluarga, makan ketupat, takbiran di rumah sama-sama. Pernah gak kau merasa di posisi itu tuh? Oh, kenapa aku nggak seperti ini nih? Ya aku pernah sih, kayak gimana ya, waktu sebelum aku merantau aku pun sama orang tua aku, cuman enggak kayak gimana saat aku jauh ya itu parah sekali. Yang pertama sama yang kedua itu parah sekali. Maksudnya? Yang pertama aku merantau dulu ya terasa sekali, dan yang kedua aku kan sama cewek aku ke rumah dia. Kan ceweknya mantan sekarang ya? Oh, mantan Nah, ya. yang bilang cewek dong. Ya, sama mantan aku, keluarga dia, sampai mau diajak tempat keluarga dia kan, cuman aku nggak mau. Cuman dia antarkan makanannya ke rumahku. Pas aku mau makan aku teringat, wah anjir. Itu pas malam lebaran gak atau Udah habis sholat misalnya Idul Fitri, sorenya datang ke rumahku. Nah, dia bikin makanan nih, makanlah. Aku makan situ, mau nangis tapi ya dia di depan aku, nampak benar cengeng aku kan. Ya udahlah, nahan, makan ya lah aku makan. Dan itu yang pertama. Yang kedua pun aku ngerasa gitu. Aku pergi ke tempat mantan aku dulu di daerah Puron. nah itu skip. terus Aku foto sama keluarga dia. masih banyak ya, berarti di situ tuh udah menjalani semua lah ya. Anjir. Jadi kenapa kau enggak, kan posisi di situ tuh kan kau udah bahasanya tuh ada orang tua kedua hitungannya kan. Kenapa kau enggak bisa merasakan bahagia di saat itu? Apa rasanya beda atau rasanya kau kurang bahagia atau gimana lah? Pas aku habis sholat, aku ketemu keluarga dia. Habis sholat tuh mak aku PC. Itu di rumah keluarga, di rumah mantannya. Di rumah mantan aku. Emak aku neteskan air mata. Anjing. Aku kayak mau neteskan tapi malu. Ya aku diam ya lah. Muka datar. Orang tuanya. Apa pesan?
tak apa mak. Padahal ya aku salut sih sama orang tua dia bisa nerima keluarga aku yang kayak gini, yang broken, sampai mau tunangkan aku sama dia. Cuman ya waktu itu aku belum ada kesiapan sih, jauh lah kesiapan tuh belum ada lah, sangat jauh, karena aku pun posisi baru kerja, karena keterpaksaan itulah. Ya semua hal yang dipaksa itu tidak bakalan Kalau kau dengar ini, tidak bakalan bahagia untuk depannya. kalau kau dengar ini, aku minta maaf karena udah ngecewain keluarga kau. Asli men, aku udah dibawa ke rumah keluarga dia, ke rumah dato dia. Mantan insan tolong dengar ya. Malu lagi dia, malu sebenarnya aku men. Udah apa gembar-gembor sama dia, anjing nyatunya. Aku udah jadi ya sama dia. Tapi ya mau gimana gitu, mungkin dia bakalan menemukan orang yang lebih dari aku. Bukan akunya bukan aku yang terbaik, tapi kau pantas menemukan yang lebih baik. Insecure banget. Jadi selama ini nih kau, jadi ketika engkau lah ya untuk bahagia sesaat itu apa yang kau lakukan? Ya aku paling untuk ngelupakan masalah-masalah aku, paling dengan aku kobam tipis-tipis lah, nggak kayak ke klub, ke room, nggak. Menurut aku sebenarnya kebahagiaan tuh kita yang buat. Betul. Yang mungkin orang lain yang buat bahagia kita mungkin, kalau bukan dari diri kita sendiri. Saran aku untuk kawan-kawan ya, lakukan apa yang membuat kau bahagia. Selagi kau nggak bahagia sama dia ya lepaskan. Kasian ke dia ya. Kasian ke dia. Dia pantas dapat yang lebih baik ya. Dia pantas. Asli buat mantan, tolong kau dengar lagi. Aku jujur men, mau dekatkan cewek tuh kayak gimana ya, aku lihat latar belakang aku kayak gini, keluarga aku hancur, orang tua aku entah kemana, aku jauh dari orang tua, aku hidup sendiri ya, kerja pun serabutan. Siapa sih mau yang kayak aku nih? Tapi gini boy, gimana ya, nggak semua si cewek itu memandang fisik dari seseorang. Iya. Kalau emang cewek itu benar seharusnya dia bisa ngertikan keadaan kita kayak gini. Bukan mau bahasnya itu ya, bukan mau diri kita bayang kayak gini. Bukan keinginan kita. Bukan sekali. Kalau emang keinginan kita tuh bahkan lebih besar, lebih jauh dari orang tua kita, lebih jauh. Karena aku pribadi lah ndak mau merasakan dimana seandainya aku udah nikah, anak aku juga merasakan kayak aku. Aku ndak mau. Pasti loh gitu. Cukup bahasanya cukup bapak ya lah yang seperti ini, anak jangan. Kadang ada gak orang tua kan kayak ndak usah kau sama dia tuh, orang tua dia gini. Orang tua dia latar belakang dia kayak gini. Kerja dia ndak jelas, dia suka gini. Ujung-ujungnya ya, kita sebagai laki-laki ya. Tapi pernah kau alami seperti itu? Pernah. Ketika kau lah nih ya, mau dekat sama si cewek nih, oke lah dekat, saling suka. Tapi ketika kau mau ke rumah si cewek tuh, kau kayak ada rasa minder, takut ditanya orang tua, takut orang tua ini tidak setuju sama. Pernah ya kau masa malam misalnya gitu? Kan dimana posisi ya kan, kayak orang tua dia ada, sedangkan aku nih hanya sampah, butiran debu. Kau kena angin tuh dah hilang. Tapi buat kita janganlah terlalu memandang Rockingham itu rendah. Karena apa? Banyak pengalaman yang harus kita pelajari dari dia. Ya, dimana dia bisa memposisikan diri dia, mencari nafkah sendiri. Ya,
Tapi selama 5 tahun nih boy, kau kerja lah kan, kau udah kerja sekarang, walaupun sama gitu kayak serabutan lah pasti. Tapi kau masih ingat sama orang tua kan? Masih komunikasi masih Kau masih ngirim untuk dia kan? masih Karena posisi itu kau sampai putus sekolah karena ingin bantu dia. iya Tapi masih lah sekarang. masih. Kalau untuk orang tua masih. Tapi Kita nggak bakalan bisa balas budi orang tua sampai kapan. pastilah. Mau kau gendong orang tua kau sampai ke Mekah pun belum bisa kau balas. Nggak bisa. Tapi ketika kau hidup seperti ini tuh kau ketika lebaran ndak niat ke kau mau ngagak orang tua kau ke Jakarta atau karena ekonomi atau karena faktor apa? Ya, niat sih ada. Ya, mau gimana lagi lah. Posisinya kayak lebaran pertama aku pun baru dapat kerja dan gaji aku pun belum seberapa. Nah, terus tahun kedua aku di Pontianak, di situ aku kerja baru ya, dan gaji aku pun belum seberapa, tabungan aku belum ada. Dan yang ketiga posisinya aku lagi ambil motor aku, alhamdulillah itu ya bisa aku beli dengan Jadi payah kau lah ya. cash, nggak kredit lah. Dan yang lebaran keempatnya karena corona Ya, karena corona ya. Corona. Jadi semua terhalang karena corona. terhalang asli. Tapi ya syukur gak sih untuk orang-orang yang kayak kena tempias dari apa corona nih bisa kumpul sama keluarga, bisa lebih dekat lah sama keluarga. Iya. Jadi kehidupan dia tidak selalu kerja. Nah, ada gak orang yang mudik gak ada, entah perusahaan itu tutup ya kan, jadi kumpul sama keluarga. Gila. Nggak Sebenarnya di hidup nih paling berharga tuh keluarga. iya boy, karena keluarga tuh nomor satu lah.